Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan untuk kita renungkan diambil dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam Roma pasal 3, Rasul Paulus memberikan perenungan tentang keberadaan atau eksistensi manusia. Rasul Paulus menanyakan, adakah alasan bagi orang Yahudi untuk berpendapat bahwa mereka lebih pantas menerima kasih Tuhan daripada orang yang bukan Yahudi? Apakah kasih Tuhan kepada kita berdasarkan pada apa yang telah kita lakukan? Apakah ada cara bagi kita untuk dapat memenuhi harapan Tuhan? Tidak. Kita semua sama. Kita semua gagal memenuhi harapan Tuhan. Kasih Tuhan untuk kita tidak ada hubungannya dengan apa yang telah kita perbuat. Kasih Allah adalah tentang apa yang telah dilakukan Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan menyelamatkan kita melalui karunia Yesus. Keberadaan kita dengan Tuhan adalah karunia murni, rahmat murni tanpa ada yang lain. Hal yang paling sulit untuk kita pegang adalah bahwa kita bisa dicintai. Apa yang kita alami setiap hari berkaca pada kebenaran ini. Ketika kita melakukan kesalahan, melukai orang lain atau dilukai orang lain, dan ketika kita dikritik, kita merasa ada yang kurang. Semua itu membuat kita bertanya-tanya, bagaimana Allah dapat mengasihi kita ketika kita menjadi seperti sekarang ini? Bagaimana mungkin Allah mengasihi kita ketika kita gagal memenuhi apa yang kita harapkan dari diri kita sendiri dan orang lain harapkan dari kita? Bagaimana Allah bisa mengampuni kita ketika kita bahkan tidak bisa mengampuni diri kita sendiri? Rasul Paulus menulis bahwa ketika kita lemah dan tersesat dalam dosa kita, Kristus memberikan nyawanya untuk kita. Roma 5 ayat 6-8. Allah menjadi manusia untuk menunjukkan kepada kita cara untuk hidup. Allah telah dan mau masuk ke dalam situasi manusiawi kita untuk menunjukkan kepada kita jalan kasih. Tuhan membuktikan kasih-Nya untuk kita. Inilah kebenaran yang ditemukan Martin Luther lebih dari 500 tahun yang lalu. Inilah yang mengubah segalanya bagi Martin Luther. Tuhan selalu mengundang kita ke dalam pelukan kasih-Nya. Tidak ada yang tidak diundangnya, kaya atau miskin, hitam atau putih, muda atau tua, rusak atau utuh. Tuhan datang kepada kita karena kita tidak akan pernah menemukan jalan kita kepada Tuhan. Tuhan datang untuk membebaskan kita dari segala yang menghambat. Itulah yang kita lihat dalam Tuhan Yesus. Itulah kabar baik yang luar biasa tentang apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Landasan kehidupan iman kita adalah percaya bahwa apa yang dilakukan Allah di dalam dan melalui Yesus membuat hubungan yang kita miliki dengan Allah menjadi benar. Tuhan mencintai kita dan semua orang di dunia, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa kita, yaitu anak-anak Allah. Bagaimana semua hal itu mengubah perspektif kita tentang diri kita sendiri, orang lain, dan Tuhan? Pertanyaan untuk kita renungkan,
Pertama, pernahkah Anda dicintai oleh seseorang tanpa syarat seperti Anda dicintai Tuhan? Yang kedua, apakah Anda dapat menerima kasih Allah yang tanpa syarat dan menyadari bahwa tidak ada yang dapat Anda lakukan agar pantas dikasihi oleh Tuhan? Yang ketiga, bagaimana karunia kasih tanpa syarat dari Allah mengubah hidup Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang membenarkan kami dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk mencintai diri kami sendiri dan orang lain seperti Engkau mencintai kami. Tolonglah kami juga memaafkan diri kami sendiri dan orang lain, berdamai kepada orang lain seperti kami Kau damaikan dengan Allah. Tolonglah kami untuk menghargai diri kami sendiri dan orang lain seperti Engkau menghargai kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.